Kalau Bang Edis ngomong masalah rob itu, ini kita tuh orang Muslim itu nggak pernah menganggap Nabi Muhammad tuh Tuhan dari dulu. Iya, sebentar. Yang Jadi Anda maksud kita itu siapa? seluruh orang Muslim itu nggak pernah menganggap kayak Bang Edis ngomong itu kan rob, nggak pernah Barusan yang saya menganggap putar-putarin itu bukan Muslim. Muslim, tapi konteksnya itu bukan seperti itu. Konteksnya Gitu. bukan seperti itu bagaimana ini? Coba ya, coba dengerin nih, dengerin ya, dengerin. Nih, yang terbaru nih. Dijawab dulu, dia jawab. Apakah Muhammad itu Rob? Iya, Oke, apakah Aminah Muslim? Muslim. Oke, apakah Aminah menggendong Muhammad? Iya. Berarti ibunya menggendong Robnya, betul? Nah, Udah. ku gendong Robku. Betul. Itu rob itu dalam konteks pemimpin. Iya, Muhammad Bukan itu konteks Rob, betul. Tuhan, bukan konteks. Ya memang betul Oh, konteksnya buat berarti oke. pemimpin. Robnya umat Muslim digendong-gendong nggak? Kalau pemimpin digendong nggak apa-apa, namanya dia raja. Iya, artinya Rob kalian digendong-gendong. Rob kalian dilahirkan nggak? Yang manusia itu raja. Iya, Rob kalian aja manusia kok. Kenapa ketika Robmu manusia, Robmu digendong-gendong, Robmu netek, lalu kamu permasalahkan Rob kami digendong, Rob kami netek? Kenapa Anda permasalahkan itu? Konteksnya itu pemimpin bukan Tuhan. Salah Bang Edis. Bang, jangan pakai terjemahan. Bang, apakah Muhammad itu, makasih. Apakah Muhammad itu ngomong bahasa Indonesia? Ya kagak lah. Kagak. Bang, begitu juga Bang. Kalau Anda baca Injil, kalau kita baca Bible, nggak ada Yesus tuh ngomong bahasa Indonesia. Murid-murid juga nggak ada manggil Yesus pakai bahasa Indonesia. Ada nggak murid-murid bilang begini kepada Yesus? Tuhan gitu, ada nggak? Itu kan bahasa Indonesia. Di dalam bahasa aslinya, dengan kata apa Yesus itu dipanggil? Karena murid-murid berbahasa Aram, maka murid-murid memanggil Yesus dengan panggilan Maran. Apa itu Maran? Bahasa Yunaninya itu Kurios. Bahasa Arabnya Rob. Kalau Yesus kan kalian anggap itu kan Tuhan, wajar kalian panggil rob. Iya, Kalau masalahnya malah Tuhan tuh apa? Banyak orang tidak tahu Tuhan tuh apa. Gini loh Bang, kalau kita baca Bible, kita itu harus definisikan setiap kata menurut apa yang dimaksud penulis, bukan menurut apa yang dimaksud pembacanya. Contoh. Kalau orang kita Bang, orang Indonesia kalau ditanya, apa itu Tuhan? Tuhan tuh sejenis zat tertentu. Itu salah. Tuhan itu ya, makna sebenarnya itu adalah yang mengendalikan, yang menguasai seseorang, yang kepadanya Anda menaklukkan diri. Bang Makanya Edis dong. sebentar. Makanya Quran bilang, jangan kamu menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan. Maksudnya, jangan kamu buat hawa nafsumu itu sebagai yang mengendalikan hidupmu, yang memimpin hidupmu, yang menguasai hidupmu. Jadi, arti Rob atau arti Tuhan itu adalah sesuatu yang mengendalikan, yang mengatur, yang kepadanya kamu menaklukkan diri. Itu arti Tuhan tuh itu. Makanya jangan menuhankan uang, jangan menuhankan hawa nafsu, jangan menuhankan setan. Nah, sebagai seseorang manusia yang benar, itu harus menuhankan Yesus. Membuat Yesus sebagai seseorang yang kepadanya Anda taat, patuh, takluk. Ketika kita taat, takluk, patuh kepada Yesus, sejatinya kita itu patuh kepada Bapa di sorga. Karena Yesus datang daripada Bapa. Saya bisa bertanya, boleh bertanya nggak Bang Edis? Anda paham nggak? Saya udah ngomong panjang lebar, Anda nggak paham. Paham. Oke, sekarang begini. Ada Bapa di sorga. Oke, dia mengutus Yesus datang ke dunia ini. Nah, Bapak, cara taat, cara patuh kepada Bapa di sorga itu patuh kepada Yesus.
Artinya begini, Kalau Yesus sebagai nabi, kita patuh. cara mempertuhan Utusan Bapa di sebagai surga utusan. itu adalah mempertuhan Yesus. Masalahnya kalian tidak mengerti mempertuhan itu apa. Karena di dalam otak orang mempertuhan itu adalah menganggap seseorang itu zat tertentu. Bukan itu mempertuhan, Abdul. Kalau kita, Bang Edis, kita tuh menganggap Nabi Muhammad itu seorang manusia biasa, dia seorang ini pemimpin, makanya dia saya seorang bilang. panutan. Coba, makanya saya bilang nggak gini, pernah apa menganggap sih gini pelan-pelan ya, Manise. Mempertuhan itu apa? Ya mempertuhan menjalani perintahnya, menjauhi larangannya. Iya, itu mempertuhan. Menjalankan apapun yang diperintahkannya. Artinya mentaati dia dengan sepatuh-patuhnya. Memberikan ketaatan penuh kepada sesuatu itu, betul? Ya ibarat kata menyembahnya juga itu. Apa Itu namanya menyembah Tuhan, itu? kita menyembah. Oke. Dalam arti kita bersujud gini, lah pelan-pelan. kepada Dia. Menurut Al-Quran, ada nggak orang yang mempertuhan hawa nafsu? Menurut Mempertuhan kitabmu? hawa nafsu. Belum pernah dengar. Belum pernah dengar. Belum pernah dengar. Iya, pantesan masih Islam. Saya bacakan. Aku boleh bertanya nggak? Boleh. Dari tadi aku dengar. Ini kita sedang membahas ini hal Boleh. penting ini. Nih, biar Anda Ya saya kan tadi saya udah ini, saya boleh bertanya nggak? Masalahnya, Saya boleh bertanya nggak? Anda ini belum mengerti hal yang paling basic seperti ini. Supaya Anda paham. Nih loh, bukan masalah biar kita basic saling seperti ini, memahami. Bang Edi. Gini loh, dengar. Yesus Tuhanku, Muhammad Tuhanmu. Mari kita saling memahami. Ya. Biar Muhammad kita nggak Tuhanku. berpusing terus. Ya ada lah, dia manusia masa Tuhan. Ah, ini kan karena dalam otakmu Tuhan tuh zat tertentu. Nih, sebentar. Saya balikin kamera saya. Dia ada yang diciptakan Bang Edis. Nabi Muhammad ada yang diciptakan, masa dia Tuhan? Baik. Aneh. Iya, makanya obrolan kita tuh nggak pernah nyambung. Dengar. Oke, ini adalah Al-Quran yang ada di hadapan Anda ini Al-Quran. Sebentar, masih agak burem. Ini. Ini surat Al-Jatsiyah ayat yang ke-23. Sudah? Apa di sini dalam terjemahannya nih? Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Nah, jadi menurut Al-Quran ada orang-orang yang membuat hawa nafsunya itu menjadi Tuhan. Pertanyaan saya, apakah maksudnya? Sebentar, Coba, apakah orang pelan. melihat? Coba. Pelan. Yes. Saya mau tanya dulu sama kalian nih. Apakah maksudnya menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan itu adalah menganggap bahwa hawa nafsu itu adalah zat tertentu? Enggak dong. Iya. Jadi menjadikan Muhammad sebagai Tuhan itu bukan berarti menganggap Muhammad zat tertentu, bukan. Ketika seseorang, sebentar, pelan. Makanya dengerin dulu saya Bang ya, dengerin. Saya ini 13 tahun mengkaji Qur'anmu. Ya, dengarkan. Maksud daripada mempertuhan sesuatu, menjadikan sesuatu sebagai Tuhan, bukan menganggap sesuatu itu adalah zat atau partikel tertentu, tidak. Tetapi membuat dirimu takluk secara penuh di hadapannya. Membuat dirimu dikendalikan, dikontrol oleh sesuatu itu. Betul? Enggak juga lah kayak Oke, begitu. sekarang saya tanya, apa maksud mempertuhan hawa nafsu? Dibaca dari awal. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan... Pernahkah kamu melihat bahasa itu paham nggak? Oke. Maka pernahkah kamu melihat orang-orang Maka yang pernahkah menjadikan itu hawa dalam nafsunya sebagai Tuhannya pertanyaan. dan Allah membiarkan mereka berdasarkan ilmunya dan Allah telah mengunci mati pendengaran hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya. Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah? Maka mengapakah kamu tidak mengambil pelajaran? Maka pernahkah itu sesuatu konteks buat pernahkah itu segala sesuatu yang ditanya itu pernah nggak lu lihat ini? Pernah nggak? Itu masa? Jadi ini pernah nggak? Jadi yang ditanya ini pernah lihat nggak? Ya kagak. Kagak pernah lihat. Berarti Allah nanya sama orang yang salah ini kalau gitu.
Bukan itu konteks. Loh, oke, gini. Kalau gitu ada nggak orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya? Nggak ada lah. Nggak Hawa nafsu itu Baik, inilah makanya saya bilang orang Islam masih Islam karena nggak ngerti ajaran agama. aku bertanya Islam. boleh nggak? Daripada dia pada bertanya. Oke nih, perhatikan ya, perhatikan. Dari tadi dulu aku bertanya dulu lah, masa aku dulu Loh, yang ini ditanya? saja belum kelar nih. Apakah kamu wahai Rasul tidak melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Jadi menurut Anda Bang Edi ini punya- Allah Bang salah Edi punya- ngomong. Pelan. Bang Edi pelan. punya hawa nafsu gak? Ini orang malah bahas yang mana sih? Kita Iya, makanya- bahas mengenai apakah pertanyaan ini itu mengindikasikan ada atau tidaknya orang-orang yang ditanyakan ini. Contoh. Pernahkah kamu melihat orang-orang yang memancing di tepi sungai? Nah, kenapa ditanya kalau memang nggak ada? Ini kurang kerjaan Allah nanya kalau memang orang-orang yang ditanyakan itu nggak pernah ada. Hawa nafsu untuk menuangkan seseorang kan mereka menyembah berhala. Itu kan hawa nafsu mereka, Dis. Oke, ada nggak orang-orang yang mempertuhan hawa nafsunya? Lu hawa nafsu lu lihat pohon Tuhan aja lu bisa nyembah itu dari hawa nafsu. lu. Pertanyaan Kenapa? saya, adakah orang-orang yang mempertuhan hawa nafsunya? Ya ada mereka menyembah pohon, makanya Ada. hindari yang Nah, begitu. ketika dikatakan mereka mempertuhan hawa nafsunya, apakah mereka menganggap hawa nafsunya sang pencipta alam? Apakah disebut di situ buat semua untuk orang Baik, muslim nih, ya? Ada. kita kasih pendengar penjelasannya ya. Lihat nih ya. Perhatikan. Bagaimana penjelasannya nih ya. Perhatikan. Kita kasih contoh di dalam kitab-kitab tafsir ya misalnya ya. Ya udah, Perhatikan. pokoknya intinya aja. Ya udah, saya ini coba saya Iya, boleh bertanya. kamu itu orangnya malu mengakui kenyataan itu aja. Ya udah, intinya itu kan Nih, lihat nih ya, lihat nih. Nih, perhatikan. Nih. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, yakni orang kafir, berbuat dalam agamanya sesuai hawa nafsunya. Jadi mereka taat, patuh terhadap hawa nafsunya. Mereka mengikuti hawa nafsunya tersebut, betul? Ya betul mereka menyembah-nyembah berhala itu. Jadi konteksnya buat orang-orang kafir yang mempertuhan berhala hawa gitu. nafsu, dengar, mempertuhan hawa nafsu bukan berarti menganggap hawa nafsunya adalah partikel tertentu atau zat tertentu atau pencipta alam. Tetapi mempertuhan hawa nafsu artinya mereka membuat hawa nafsunya itu sebagai sesuatu yang kepadanya mereka mentakluk, patuh, taat kepada hawa nafsunya tersebut, betul? Ya betul aja. Terus berat. Nih, saya tambahin lagi satu surat ya. Jangan pura-pura macet. Nih, saya tambahin lagi satu surat nih ya. Saya tambahin lagi. Nih, ini surat At-Taubah ayat 31. tapi habis ini saya bertanya boleh kan? Ini selesain Tapi dulu. habis ini saya bertanya boleh kan? Biar kamu sadar kamu mempertuhan Muhammad. Nih, perhatikan. Nggak ada Perhatikan dong, ya. dia manusia Nabi Muhammad masa kita, Perhatikan. itu penjunjung kita itu. Iya, Muhammad itu Tuhanmu, kamu nggak sadar. Bukan berarti Muhammad itu penciptamu. Muhammad itu Orang Tuhanmu nyembah manusia, yang itu kepadanya gila, kamu menaklukkan Kamu diri. itu maka orang Iya. buat nyembah manusia, kamu gila. Baik. Nih, saya anikan ya. Imam itu imam kita, pimpinan Nih. kita, penjunjung kita. Iya, itu Dia kan masain Robmu. orang. Rob bukan itu bahasa Arabnya. Jadi gila. Bahasa Arabnya Rob bukan? Rob dalam arti apa konteksnya? Dalam arti Rob apa? itu- Nggak usah diterjemahin. Rob gimana sih? Nih, coba nih ya. Kamu tuh Perhatikan. maksa orang buat mengakui Nabi Muhammad Tuhan. Oke, nih ya. Tuhan, Lihat nih. kamu aneh loh. Saya akan Benar-benar. bacakan kepada kamu nih ya. Nih perhatikan. Aduh. Perhatikan ya. Kacau ini. Dia di sini adalah Adi Ibn Hatim. Adalah pemimpin kaumnya, kabilah Tayyi, yang ayahnya yaitu Hatim At-Tayyi, dikenal kedermawanannya. Maka orang-orang di Madinah ramai membicarakan kedatangan Adi Ibn Hatim. Lalu Adi masuk menemui Rasulullah. Sedangkan pada leher Adi tergantung salib yang terbuat dari perak.
Saat itu Rasulullah sedang membacakan surat At-Taubah ayat 31 nih, perhatikan. Mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan. Nih, menurut Al-Quran ada orang-orang yang menjadikan alim ulama, rahib-rahib sebagai Tuhan. Apakah artinya mereka menganggap rahib-rahib itu zat atau partikel tertentu? Tidak. Nih, menurut Muhammad. Perhatikan. Lebih parah ini. Adi melanjutkan kisahnya bahwa ia menjawab, sesungguhnya mereka tidak menyembahnya. Rasulullah bersabda. Bertanya, dia framing dari Rasulullah, tadi dia pindah. kok framing sih? Ini beneran. Rasulullah bersabda, tidak. Saya bertanya. Sesungguhnya mereka mengharamkan hal yang halal bagi para pengikutnya dan menghalalkan hal yang haram bagi mereka. Lalu mereka mengikutinya. Yang demikian itulah ibadah mereka kepada orang-orang alim dan rahib-rahib mereka. Jadi menurut Muhammad nih, ada nggak orang yang beribadah kepada alim ulamanya? Beribadah kepada alim ulamanya. Menyembah alim beribadah ulamanya. Beribadah ke alim ulama itu sebagai guru ya kita wajar kita mendoakan. Nah, nggak nyambung kan? Nih, kata Muhammad, ada orang yang menyembah alim ulamanya, mempertuhan alim ulamanya. Anda nggak percaya? Coba baca ulang. Makanya dengerin. Baca yang separuh-separuh ya. Nih, Baca dengerin ya, pelan-pelan nih, pelan-pelan. Pelan-pelan. Dari nih ya. atas, jangan separuh, dari atas. Dari atas. Mau dari atas Kalau mana? Dari atas ini semua. Dari sini, dari sini. Iya, biar tahu. Nah, itu. Oh, Biar nih, tahu nih, katanya. sebentar, nih. Nah, itu dia, Itu dia. Yang dari tadi saya sudah baca, kamunya tidak menyimak.